Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, serta ortom-ortomnya dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Batang ya. Saya tidak begitu ini ternyata maksudnya cabang Batang ya. Jadi kalau cabang Batang saya sudah berkali-kali, tempatnya kan pindah-pindah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sejuk ini bisa hadir di tempat yang sangat nyaman nih. Mewah, mepet sawah, dan juga ini ibu-ibu di sekitar halaman tapi seperti taman ya, luar biasa. Kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Tujuannya mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil kepada semua umatnya yang mau melaksanakan ibadah ketaatan. Mereka yang saudara-saudara kita, mungkin di antara Bapak Ibu ada di antaranya yang selesai melaksanakan ibadah haji dapat pahala yang besar. Tapi yang hadir di majelis ilmu itu juga dapat pahala yang besar. Seperti pahalanya orang yang haji. Dalam hadis memang disebutkan datangnya ke masjid. Zaman dulu pengajiannya di masjid saja. Sekarang tidak hanya di masjid. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi ke masjid, tujuannya tiada lain untuk belajar, mempelajari atau mencari ilmu yang baik, khair, ilmu yang baik, atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang hajinya sempurna. Jadi menghadiri pengajian itu
pengajian cabang ini luar biasa. Dapat ilmu, dapat pahala seperti pahalanya orang haji, dapat sarapan ya Bu ya. Nanti kalau bertanya dapat doropres. Dunia akhirat ini dapat. Alhamdulillah kita syukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah global tunggal, satu Muharram itu akan jatuh pada atau bersamaan dengan tanggal 16 Juni. Berarti bulan Juni ya. Hari apa itu? Selasa ya. Di kalender-kalender yang lain juga tampaknya sama ya. Sudah merah ya. Nah, tanggal merah hari libur. Kok kita bisa tahu kalau tanggal 1 Muharram itu hari Selasa yang akan datang? Dasarnya apa itu? Pasti dasarnya hisab. Pasti itu. Nanti di akhir bulan Dzulhijjah ini tidak ada rencana pemerintah untuk ruqyah. Tidak ada. Tapi tanggal 1, libur tanggal 1 Muharram sudah ditetapkan ya, sebagai hari libur hari Selasa pas tanggal 16. Ya, jadi untuk menetapkan awal-awal bulan sebetulnya umat Islam sudah biasa menggunakan hisab. Tidak ada rencana untuk ruqyah di akhir bulan Dzulhijjah, tapi sudah ditetapkan tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah itu hari Selasa bertepatan dengan tanggal 16. Muhammadiyah sudah jelas menggunakan hisab dan mengikuti kriteria kalender Hijriah global tunggal. Nah, sebelum kita bicara tentang Muharram, saya ingin menyampaikan ini dulu. Kalender Hijriah global tunggal itu bikinan siapa, Bapak? Bikinan siapa, Bu? Yang bikin kalender Hijriah global tunggal itu, KHGT, itu buatan Muhammadiyah apa bukan? Bukan ya, Bapak ya? Buatan siapa, Bapak? Kalender Hijriah global tunggal buatan itu hasil konferensi para ulama ahli ilmu falak dan ahli ilmu syariah di Turki. Ya. Jadi itu hasil musyawarah para ahli ilmu falak internasional. Karena ada yang mengatakan kalender Hijriah global tunggal Muhammadiyah keminter. Ya. Sembrono. Itu keputusan dari sebuah mu'tamar, konferensi di Turki. Muhammadiyah di antara pesertanya dan di antara peserta yang setuju
dengan keputusan itu, dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menerapkan keputusan itu. Jadi kalender Hijriyah global tunggal. Kalau kita hubungkan dengan fikih, Bapak Ibu, pendapat para ulama, dulu para ulama tidak membahas mengenai kalender. Yang dibahas itu mengenai awal bulan, khususnya memulai puasa dan berhari raya. Itu yang dibahas oleh para ulama. Dan saat itu hisab belum berkembang. Ilmu astronomi belum banyak digunakan. Maka para ulama saat itu menggunakan ruqyah untuk mengetahui awal bulan. Nah, bagaimana jika di satu tempat bulan sudah terlihat? Apakah semua umat Islam seluruh dunia memulai puasa atau masing-masing meruqyah sendiri dan mengikuti hasil ruqyahnya sendiri? Itu dibahas oleh para ulama. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, hasil ruqyah di satu tempat itu berlaku secara global. Semua umat Islam di seluruh dunia harus mengikuti hasil ruqyah di satu tempat dimanapun di muka bumi. Jadi kalau ada yang meruqyah di Madinah berhasil melihat hilal, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, semua umat Islam itu yang mengetahui bahwa hilal atau bulan sudah terlihat, itu wajib ikut puasa. Itu 3 mazhab. Jadi berlaku global. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hasil ruqyah tidak berlaku secara global. Kalau begitu, kalender Hijriyah global sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Walaupun saat itu sekali lagi belum tidak berbicara mengenai hisab, tapi mengenai ruqyah. Kenapa kalender Hijriyah global tunggal itu menggunakan hisab? Karena kalau ruqyah tidak bisa bikin kalender. Nyatanya tanggal 1 Muharram besok hari Selasa bertepatan dengan tanggal 16 itu adalah hasil hisab, bukan hasil ruqyah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada beberapa hari sudah beli kalender Hijriyah global tunggal, Bapak Ibu. Silahkan beli, bisa online juga. Saya sukanya Suara Merdeka belinya. Beli baju ini juga di Suara Merdeka online gitu ya. Jadi beli di Suara Merdeka supaya kalender Hijriyah global tunggal itu menjadi acuan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam kalender Hijriyah, bulan itu dimulai dari bulan Muharram. Setelah Muharram apa? Safar. Setelah Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus Jumadal Ula,
secara bahasa itu yang betul Jumadal Ula ya. Kita biasanya kadang Jumadil Awal, Jumadal Awal ya, Jumadal Ula. Kemudian Jumadas ya Saniyah ya, atau Jumadal Akhirah gitu. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kadang nggak hafal dan banyak umat Islam yang tidak hafal. Ya, karena kalender yang dipakai apa? Kalender Masehi. Sehingga kalender Hijriahnya tidak hafal. Problemnya, kenapa kalender Hijriah tidak digunakan oleh umat Islam? Di antaranya karena kalender Hijriah itu tidak seragam. Sedunia itu tidak seragam. Kalau kalender Masehi itu seragam. Di Amerika tanggal 1 Januari hari Senin, ya seluruh dunia tanggal 1 Januari hari Senin. Tapi kalau kalender Hijriah beda-beda. Nah, masalahnya itu akhirnya tidak bisa menjadi acuan. Di bulan Muharram itu bulan pertama. Kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah? Yang menamakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya itu siapa, Bapak Ibu? Yang menamakan siapa? Apakah Nabi Muhammad SAW? Bukan. Kalender Hijriah itu dimulai dari siapa? Dari Khalifah Umar. Apakah yang menamakan itu Khalifah Umar? Bukan. Sebelum Islam datang, bulan-bulan Qamariyah itu ya namanya sudah seperti itu. Iya, sejak zaman sebelum Islam, Muharram, Safar, dan seterusnya. Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan, kenapa disebut Muharram. Muharram itu artinya apa, Bapak Ibu? Diharamkan. Masjidil Haram, masjid yang haram. Kalau gitu kita bikin masjid Masjidil Halal. Nah, ini bahasa Arab ini. Haram, Muharram itu dihormati. Nah, hormat itu dari bahasa Arab, hurmah. Gitu. Ya, dihormati, menghormati itu dari bahasa Arab. Jadi Masjidil Haram itu masjid yang dihormati. Dinamakan bulan Muharram itu bulan yang dihormati. Sebetulnya bulan yang dihormati itu ada 4. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan dalam 1 tahun itu menurut Allah ada 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. 4 di antaranya itu dihormati. Minha arba'atun hurum. Apa saja bulan yang haram itu? Pertama, Muharram. Ya, karena kita temanya Muharram, kita mulai dari Muharram. Muharram. Kedua, Rajab. Ketiga, Dzulqa'dah. Keempat, Dzulhijjah. Maka Nabi mengatakan
salasatun mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 terpisah, yaitu Rajab. Itu 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati. Nah, 1 dinamakan Muharram karena litta'kid, untuk menekankan bahwa bulan Muharram ini betul-betul bulan yang dihormati. Penamaan ini sekali lagi sudah ada sejak masa sebelum Islam. Ya, penjelasannya dinamakan Muharram karena sangat dihormati. Dinamakan Sofar, Sofar itu artinya kosong. Karena orang-orang Arab dulu meninggalkan rumahnya untuk berdagang. Berdagang ke luar negeri, ya, keluar kota, sehingga rumah-rumah mereka kosong. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, Rabi' itu artinya berdiam. Mereka itu berdiam di rumah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Jumada itu jamid, beku, karena dulu ketika pertama kali diberi nama bulan itu pas musim dingin. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Kemudian Rajab, bulan itu juga bulan yang dihormati oleh mereka. Lalu Sya'ban. Ya. Kemudian Ramadan, itu pas musim panas waktu itu. Ramadan membakar. Ya. Kemudian Syawal. Syawal itu syalat. Apa? Syalat naik, ekornya unta itu naik karena apa? Karena dia akan mulai bepergian. Kemudian Dzulqa'dah, duduk. Ya. Qaid, duduk, itu Dzulqa'dah itu kenapa? Karena orang duduk siap-siap akan melakukan ibadah haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dari dulu 4 bulan itu dihormati, tidak boleh perang. Kenapa tidak boleh perang? Bulan Dzulqa'dah itu melakukan perjalanan untuk haji. Bulan haji itu sedang melaksanakan ibadah haji. Bulan Muharram itu perjalanan pulang haji. Sehingga tidak boleh perang. Bulan Rajab itu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi ini sejarah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bulan-bulan itu sudah ada sebelum Islam, lalu tapi waktu itu belum ada tahun. Ya, belum ada tahun. Adanya tahun itu dinamakan setelah terjadi peristiwa besar. Ada tahun gajah, ada Amul Husni, tahun kesedihan. Itu karena ada peristiwa. Sampai pada masa Khalifah Umar, ada orang yang bersengketa tentang hutang piutang. Ada surat perjanjiannya. Nanti hutangnya akan dibayar di bulan Rajab. Tapi tidak ada tahunnya. Kemudian mereka ribut, diajukanlah kepada Khalifah Umar, ini mau dibayar bulan Rajab. Khalifah Umar tanya, ini Rajab tahun kapan? Tahun kemarin, tahun sekarang, apa tahun depan? Pokoknya bulan Rajab. Ya kayak kita, kapan kok? Berbodoh. Ya, bodoh tahun ngarep, semuanya berbodoh. Akhirnya kemudian dibuatlah Khalifah Umar bermusyawarah dengan para sahabat, dibuatlah kalender Hijriyah. Disepakati
kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Nabi hijrah bulan Muharram apa bulan apa, Bapak? Ya, kalender Hijriah dimulai bulan Muharram. Nabi hijrahnya bulan apa, Ibu-ibu? Bulan Rabiul Awal. Ya. Beliau sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau itu lahir 12 Rabiul Awal, hijrah ke Madinah sampai Madinah 12 Rabiul Awal, dan beliau wafat 12 Rabiul Awal. Kenapa hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal, tapi kok kalender Hijriah dimulai bulan Muharram? Kata Ibnu Katsir, karena memang dari dulu hitungan tahun itu dimulai dari bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini poin yang kedua. Jadi awal tahun Hijriah atau tahun baru Hijriah itu tidak bersifat syar'i. Itu adalah produk sejarah. Ya. Tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah itu istimewa secara historis, istimewa sebagai pengikat kita sebagai umat Islam, produk budaya umat Islam, tapi tidak ada nilai syar'inya. Ya, kalau tidak ada nilai syar'inya, ya tentu sebetulnya tidak ada perintah apa-apa untuk memperingati tahun baru Hijriah. Bid'ah tidak kalau memperingati tahun baru Hijriah, kalau begitu Bapak Ibu. Itu produk sejarah itu. Bid'ah atau tidak, Bapak? Tidak ya. Kenapa tidak? Kan Kanjeng Nabi tidak melakukannya. Ya karena tahun baru Hijriah, kalender Hijriah itu adalah produk budaya. Ya. Dan dalam putusan tarjih, budaya itu, adat dan budaya, seni budaya pada dasarnya boleh. Ya. Al-aslu fil adat wal muamalat al-ibahah. Pada dasarnya boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau ada peringatan tahun baru Hijriah supaya menunjukkan semangat, membangkitkan semangat umat Islam, bagus saja. Yang penting dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ya, masih 10 menit lagi. Yang ketiga, tentang bulan Muharram ini. Asyura. Apa sih keistimewaannya? Kalau bulan Muharram itu, bulan Syura itu, angka pernikahan di KUA menurun. Bahkan ada yang tidak ada, kosong, nggak ada. Penghulu itu prei. Ya. Itu jelas, itu. Nggak ada nasnya satupun. Nanti ada Asyura, tanggal 10 Syura. Itu adalah hari anak yatim. Ya. Hari anak yatim, hari untuk menyayangi anak yatim. Dicari hadisnya tidak ketemu. Kekhususan untuk menyayangi anak yatim. Kalau begitu, nggak sayang dong dengan anak yatim. Ya sudah setiap saat.
Terus keistimewaannya apa? Keistimewaan bulan Muharram adalah bulan Muharram merupakan salah satu bulan haram. Apa keistimewaannya? Bulan-bulan haram itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan-bulan haram. Apakah di luar bulan haram boleh menzalimi diri sendiri? Ya tidak boleh. Kenapa Allah dalam ayat tersebut menyatakan jangan menzalimi diri sendiri pada bulan haram itu? Itu litakid, untuk lebih menekankan agar kita selama bulan Muharram itu lebih hati-hati, tidak menzalimi diri sendiri. Istilah Al-Quran itu menzalimi diri sendiri, bukan menzalimi orang lain. Ketika kita berbuat baik, maka kita berbuat baik kepada diri sendiri. Ketika kita berbuat buruk, berbuat jahat, kita berbuat buruk, berbuat jahat kepada diri sendiri. Maka Allah menggunakan istilah itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu menzalimi orang lain, ya menzalimi diri sendiri. Menzalimi sendiri, ya menzalimi diri sendiri. Tidak melaksanakan perintah Allah, menzalimi diri sendiri. Melanggar larangan Allah, menzalimi diri sendiri. Karena itu diriwayatkan bahwa sahabat Ibnu Abbas mengatakan, amalan di bulan-bulan haram itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dan dosa atau perbuatan buruk di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Muharram ini istimewa. Nabi dalam satu hadis menyebut bulan Muharram ini sebagai syahrullah, bulannya Allah. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Itu keistimewaannya, puasa di bulan Muharram. Walaupun tidak usah full 1 bulan. Tidak ada puasa yang full 1 bulan kecuali puasa Ramadan. Yang lebih ditekankan oleh Nabi adalah puasa Asyura. Nabi pernah melakukannya ketika sampai di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Terus Nabi di tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal dengan Asyura. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kamu puasa di tanggal 10? Karena kami menghormati Nabi kami, Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa'ana ahakku, saya lebih berhak lagi sebagai Nabi menghormati Nabi sebelumnya. Maka Nabi kemudian melakukan puasa Asyura. Dan Nabi berniat kemudian tahun depan, ya. Jadi Nabi ketika bertanya kepada orang Yahudi itu sudah lewat itu tanggal 9-nya. Ya. Sehingga karena tanggal 9 sudah lewat,
Nabi puasa tanggal 10. Tapi Nabi berniat tahun depan kalau usiaku nyampe puasa tanggal 9. Sehingga kesunahannya bagi kita adalah Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10. Itu paling tidak kita melaksanakan puasa di bulan Muharram pada tanggal 9, tanggal 10. Kalau mau lebih dari itu, lebih baik karena afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Saya nggak cuma 2 hari, saya mau puasa Daud di bulan Muharram, bagus. Nanti Tasu'a dan Asyuranya berturut-turut puasa. Itu keutamaan yang ada di dalam bulan Muharram yang berdasarkan hadis-hadis sahih. Ada satu hadis yang menyebutkan keutamaan puasa di bulan Muharram juga bulan-bulan haram yang lain. Puasa 1 hari itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Tapi hadis itu paling tidak kualitasnya dhaif. Bahkan ada kemungkinan maudhu'. Ya, kita amalkan yang sahih saja. Kita puasa di bulan Muharram lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, atau minimal Tasu'a dan Asyura. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, kayaknya pas 30 menitan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 poin yang saya sampaikan sebetulnya secara singkat-singkat. Yang pertama adalah kalender Hijriah global tunggal. Mari kita gunakan itu. Ya, itu putusan ulama internasional dan sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang kedua adalah tentang peringatan tahun baru Hijriah. Itu sesuatu yang boleh dilakukan, bahkan bisa menjadi baik kalau kegiatannya itu memang baik. Dan yang ketiga, bulan Muharram ini termasuk bulan haram yang ditekankan. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Karena melebihi 3 bulan haram yang lainnya. Sehingga ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Demikian, monggo dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya saya jawab bilang tidak bisa. Kita turun Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin yang telah menyampaikan tentang dari historis atau sejarah Muharram, kemudian kupas tuntas termasuk kalender Hijriah global tunggal. Tentunya bagi kita hal yang menarik dan banyak pertanyaan itu karena memang sudah kami sampaikan, nanti kita akan dialogis, artinya yang bertanya akan dapat door prize. Kalau biasanya di Ranti Donasi itu door prize itu dengan kupon, sekarang yang kita hargai adalah pertama yang bertanya. Tapi berhubung ada satu, moga menawi Bapak bisa geser ke bawah dari teratak, mungkin kalau ibu-ibu juga bisa di bawah pohon atau di tempat kafe agak nyaman. Dan sebelum untuk memulai itu ada informasi dulu dari Mas Istabrik, karena kalau nanti di belakang masih tidak kesampaian. Termasuk nanti juga mungkin akan ada informasi tentang bagaimana kiat-kiat dari pengajian tadi kepada beliau Ustaz Jubin Malik selaku Ketua Masjid Istabrik dengan Jaga Model Batam. Kami persilakan untuk menyampaikan informasi lebih dahulu sebelum pertanyaan kita buka. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Dr. Ahmad Jamuddin MA selaku penceramah pada pagi hari ini. Kimis nggih? Hadirin wa jamaah Masjid Al-Tamrin bagi PCM Batang. Langsung mawon dari Majelis Taklim sampaikan bahwasanya kegiatan yang berjalan di PCM Batang terkait dengan pengajian Al-Tamrin tadi yang perlu kami sampaikan adalah berdasarkan kesepakatan dari pimpinan cabang yang menghadirkan pimpinan ranting melakukan koordinasi. Lalu kita sepakati yang pertama adalah bahwasanya setiap kegiatan pengajian pagi hendaknya panitia mengadakan door prize. Okay. Jadi diharapkan mengadakan door prize. Yang kedua, Majelis Taklim diminta oleh pimpinan cabang dan juga yang lainnya penyelenggara mohon untuk mendeteksi ataupun mendata mengapa jamaah ahad pagi itu mengalami perubahan. Kalau perubahannya semakin jumlahnya besar, tidak ada masalah. Tetapi yang ada adalah kecenderungannya berkurang. Dan ini oleh karena itu kami dari Majelis Taklim dengan adanya permintaan dari penyelenggara merespon di antaranya kami berusaha setiap kali pengajian pagi minta data pertama adalah berapa bungkus yang dihabiskan yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Kami mohon sehingga nanti bisa disampaikan ke Majelis Taklim. Yang kedua, kira-kira pada hari ini atau hari yang lain, apakah ada acara yang sangat signifikan sehingga mengurangi keinginan untuk hadir di pengajian ahad pagi? Ini sebagai data. Karena kami akan menyampaikan menyampaikan data sebagai referensi untuk kesimpulan bagaimana sebetulnya ini. Ya. Kemudian infak yang diperoleh, ya itu. Adapun kalau untuk pemateri insya Allah di Majelis Taklim dan Sabah Muhammadiyah sudah ada di layar itu muncul. Ya, jadi kami tegaskan mohon untuk kepada penyelenggara pimpinan Taklim RA untuk mengadakan door prize. Yang kedua adalah berapa bungkus yang dikeluarkan dan yang ketiga berapa infak yang diperoleh. Ini dalam rangka mendata untuk mendata keadaan daripada jamaah yang itu berubah-ubah. Ya, karena sebelum COVID itu luar biasa sampai 800-an, tapi sekarang tinggal 300-an. Ya, itu pun kadang-kadang tidak maksimal. Karena itu saya lagi dari Majelis Taklim itu. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para jemaah haji dari Batam yang telah hadir kembali bersama-sama merapat ke barisan menghadiri di pengajian ahad pagi. Sekali lagi mudah-mudahan mereka diberikan haji yang mabrur dan mabrur. Mungkin itu saja dari Majelis Taklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Tajudin. Mohon maaf sebagai kehormatan dianggap sebagai pertanyaan Pak dapat door prize ini Pak Ketua Majelis Taklim. Bisa ambil. Iya, nanti termasuk gitu ya. Atau mungkin untuk mengawali bertanya ya. Baik, kita buka dulu terminnya 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan ya. 2 bapak-bapak, 2 ibu-ibu. Itu tadi ya. Yang pertama berarti udah ada Pak Supaya dan Ibu Pak Sabar. Oke. Berarti yang bapak-bapak Pak Supaya dan Bapak Haji Sabar, kemudian Ibu, satu lagi yang ibu-ibu ada, oh ya di depan. Baik, semoga Pak Supaya, mari Pak. Oh jadi kayak intervensi Pak, urung takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau nanya, Yeah. mohon maaf, kami orang awam nggak tahu hukumnya. Tentang doa awal tahun dan akhir tahun.
di NU itu sangat populer, Pak. Ramai sekali, masanya banyak, supporternya banyak. Kok di Muhammadiyah tidak ada? Sumber hukumnya dari mana? Apakah itu kita atau dalilnya gimana? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan spektakuler, Pak. Ini jalur masih apa? Apa sih? Pertanyaannya bobot. Langsung dipakai Pak, payung. Dan payung berarti hujan. Moga Pak Haji Sabar yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaitannya dengan KHGT. Nggih. Pertanyaan saya, mengapa yang menjadi landasan atau dasar KHGT itu justru dialaskan? Karena saya pernah ditanya oleh teman yang kebetulan dari sebelah. Coba saya diberi penjelasan, tapi saya belum bisa menjawab dengan lengkap. Nah, pada saat ini saya bertanya, mengapa bukan justru di Arab Saudi yang di sana itu Masjidil Haram justru di Alaska? Mohon penjelasannya ini biar kami lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah pertanyaan yang berbobot juga. Okay. Protes orang Islam masuk Ka'bah yang Arab kok orang yang Alaska. Baik, untuk selanjutnya jatah ibu untuk sebagainya. Maka Bu, agak saya maju Bu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ini pertanyaan yang belum saya receh Pak ya. Tapi kami di lingkungan itu kalau bulan apa ini? Muharram tanggal 10 itu pasti ada acara santunan anak yatim yang tadi sudah dihitung. Dan itu kalau di lingkungan kita tidak ikut serta kok seperti gimana gitu Pak ya. Lalu bagaimana kami harus bersikap gitu. Matur nuwun, hanya begitu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk pertanyaan yang harus ditanyakan Bu. Biar ada gitu dari Bu. Bu Nina, ranting Kauman, gitu. Satunya lagi, Bang. Moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi kurang begitu tahu artinya menjolimi diri sendiri. Oke. Dan alhamdulillah kan menjolimi diri sendiri ya. Kalau alhamdulillah dulu kan saya sering puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena saya itu dulu kemarin itu bimbang ya, maksudnya katanya kan tidak ada istilahnya itu tidak ada dalilnya, jadi saya tidak pernah melakukan lagi, cuma dari tanggal 9 sampai 10. Lah kalau saya melakukan tanggal 1 sampai 10 itu bagaimana Pak Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan untuk termin pertama dari Bulur dapat terus oke. Bagaimana kalau puasanya tadi tidak hanya puasa Asyura dari 1 sampai 10, bahkan 1 bulan untuk itu. Itu Ustaz, ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang doa awal tahun. Bagaimana pertikapan kita sebagai warga persyarikatan. Yang kedua adalah tentang KHGT berparameter di Alaska, bukan di pusat sujud kita, yaitu di Saudi Arabia. Yang ketiga tentang penyikapan santunan anak yatim yang dikhususkan di bulan Muharram.
Yang keempat adalah arti dolimi sendiri, termasuk bagaimana memaknai ibadah di bulan Muharram. Itu saja 4 pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya coba tanggapi ya. Pertama dari Pak Supaya mengenai doa awal tahun. Doa awal tahun yang biasa dibaca ada Yasin 3 kali, ya, hanya 3 kali ya betul ya. Kemudian ada doa khusus itu tidak maksur, tidak ada ayat maupun hadis Nabi yang menjelaskan. Jadi tidak dicontohkan oleh beliau. Ya. Nah, terus bagaimana kita? Pada dasarnya kebanyakan doa itu mutlak, tidak muakkad, tidak ditentukan waktunya. Memang ada doa-doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diajarkan oleh beliau untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Tapi di luar waktu-waktu yang Nabi mengajarkan kita membaca doa tertentu, itu tidak ada batasan. Ya, jadi mutlak. Waktunya kapan, doanya isinya apa, itu bebas. Yang penting berdoa memohon kepada Allah dan yang dimohonkan itu sesuatu yang baik. Jadi kalau doa-doa, kita baca doa pada waktu tertentu, tidak ada contoh dari Nabi, pada dasarnya itu bukan bid'ah. Pada dasarnya. Belum selesai ya Bu ya. Ini misalnya, ini saya lihat di mana ya, di TikTok apa di apa. Ada orang yang taubat katanya. Ya, tidak lagi mengatakan membid'ah-bid'ahkan. Dia mencontohkan. Kalau saya berangkat ke masjid, kemudian tiba-tiba saya berhenti di bawah pohon, lalu saya berdoa. Kan Nabi tidak mencontohkan. Apa itu bid'ah? Ibu lagi masak kemudian ingat anak, lalu mendoakan, ya Allah. Bid'ah apa tidak, Bu? Tidak. Jadi banyak doa-doa yang bersifat mutlak. Ya. Kalau awal tahun lalu panjenengan berdoa, ya Allah, sekarang sudah memasuki tahun baru, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di tahun ini. Bid'ah apa tidak, Bapak? Tidak. Ya. Masuki bulan baru, panjenengan berdoa, bagus apa tidak? Punya rumah baru lalu berdoa, bagus. Ya, itu doa-doa yang mutlak. Nah, hanya saja yang jadi masalah itu mempakemkan doa. Nah, itu bacanya ini, ya, kemudian ini, itu diajarkan semua orang membaca yang sama, sehingga lama-lama itu dianggap sebagai bagian dari syariat Islam. Masalahnya itu, kalau berdoanya sebetulnya bebas, gitu. Jadi kita harus bisa memilah. Tidak mengatakan semua doa yang tidak berasal dari Nabi itu bid'ah. Tidak juga. Karena ada yang muqayyad, ditentukan waktunya, ada yang mutlak. Yang masalah itu ketika yang mutlak lalu dimuqayyadkan.
Nah ini sebetulnya bebas, tetapi lalu dipakemkan, diajarkan, lalu dilakukan secara berjamaah. Ini yang masalah ini. Ya Bu ya, Bapak itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Alaska? Kok bukan Mekah gitu ya? Pasti bertanya-tanya begitu. Itu kebetulan kemarin Bapak Ibu. Kemarin itu ketika Syawal, ketika Syawal ya. Di Alaska itu ya Syawal ya. Nah, sebetulnya kriterianya tinggi hilal minimal 5 derajat, elongasi itu sudut bulan matahari dilihat dari bumi, itu 8 derajat. Kriterianya itu. Kenapa kriterianya seperti itu? Untuk memastikan bahwa di seluruh dunia sudah terjadi ijtima atau konjungsi. Apa itu ijtima atau konjungsi? Ijtima itu adalah posisi antara matahari, bulan, bumi itu dalam satu garis. Ya, itu konjungsi. Itu adalah tanda berakhirnya bulan. Secara astronomis seperti itu. Tanda berakhirnya bulan. Nah, kebetulan kemarin di Alaska. Jadi kriterianya itu nggak ada, kriteria Alaska itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, kriterianya itu tinggi hilal 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Kenapa tinggi hilalnya 5 derajat? Untuk memastikan bahwa ketika ditetapkan sebagai tanggal 1 di seluruh dunia itu sudah terjadi ijtima. Begitu ya Bapak ya? Pak tadi yang bertanya, ya, Pak sabar. Kemudian yang ketiga Bu Nina, nah, santunan anak yatim bagaimana? Itu hampir sama dengan pertanyaan pertama. Ya, tidak ada kekhususan tanggal 10 Muharram untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim diperintahkan sudah banyak sekali. Tidak ada kekhususan itu. Nah, kita tidak usah menyelenggarakan. Bagaimana kalau tetangga kita kemudian ada penyelenggaraan, kita ikut berkontribusi atau tidak berkontribusi? Berkontribusi saja. Itu bagian dari amal sosial, bukan amal ibadah. Tidak apa-apa, berkontribusi. Kemudian yang ketiga, puasa tanggal 1 sampai 10 bagaimana? Puasa bulan Muharram itu tidak dibatasi. Pokoknya utama itu bulan Muharram. Nabi menekankan pada tanggal 10 dan juga tanggal 9. Jadi kalau puasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 bagaimana? Berdasarkan hadis yang umum tadi, afdhalus shiyam ba'da Ramadan, syahrullahil muharram, maka bagus. Ya, bagus. Tapi jangan dibatasi 1 sampai 10. Ya. Jangan dibatasi. Saya 1 sampai 10 pokoknya kalau bulan Muharram puasa 1 sampai 10. Jangan dibatasi itu. Panjenengan mau 1 puasa tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10 gitu. Kemudian tanggal 11-nya boleh atau tanggal 12-nya gitu ya. Seperti itu Ibu. Ya, sebaiknya seperti itu supaya tidak ada kekhususan. Sebab saum yang berturut-turut itu tidak dianjurkan kecuali saum Daud. Jadi selang-seling. Begitu Ibu mengenai pertanyaan yang keempat ya. Monggo masih ada waktu. Baik Bapak Ibu, ternyata dengan dialog kita menambah wacana sekaligus juga tentunya sesuatu yang tak terduga dialog ini. Menjauh, saya tawarkan ini sudah 7:30. Mau lanjut pertanyaan atau bagaimana? Oke, dan ini ada durasi masih ada. Ayo. Atau mungkin, Ibu,
Tapi ada yang ngacung ini Bu. Terus atau dua aja gitu lagi. Untuk sebelumnya. Baik, mungkin yang ngebet pertanyaan nomor dua. Ya, nanti jawabannya singkat. Oke. Satu, dua. Oke. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Surito. Nah, ya. Saya ingin menyambung atau mengulangi sebuah hadis yang dibacakan oleh Ustaz tadi, yaitu saya potong saja. Wasanul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya kurang lebih tadi, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan hukumnya adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan masuk neraka. Nah, di sini ini saya hubungkan dengan salam, Pak. Salam. Nah, salam itu dalam hadis itu hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang asli ya. Dan rawinya jelas itu oke. Nah, tapi sekarang itu termasuk orang Ramadan itu banyak yang menambah-nambah. Kalau dulu waktu kecil itu ada ulama yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sekarang termasuk orang Ramadan banyak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu sudah termasuk bid'ah? Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak ya, menurut Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua, Pak. Terima kasih, singkat mohon Pak Ustaz. Mohon penjelasannya mengapa setelah ditetapkan kali Hijriah nama-nama bulannya kok masih tetap Pak, tidak berubah. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Turun Pak, dua pertanyaan pamungkas sebelum nanti kita berakhir. Ya, terima kasih. Saya coba tanggapi ya, hadis salam ya, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nambah-nambahi ta'ala, ada nambahi apa gitu ya, ada nambahi Assalamualaikum waalaikumna. Ya, Nabi SAW kalau salam kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, laki-laki, perempuan, satu orang, dua orang, banyak orang, itu Assalamualaikum. Walaupun memang kum itu untuk banyak orang, tetapi digunakan juga untuk satu orang, dua orang, tiga orang. Itu yang dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Nah, saya tidak sampai mengatakan bid'ah, tetapi dia sok pinter bahasa Arabnya. Karena tahu bahasa Arab, kum kan buat orang banyak. Lalu kalau satu orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepada ibu-ibu Assalamualaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang Assalamualaikum. Enggak usah. Secara bahasa memang betul, tetapi Nabi tidak mencontohkannya. Kemudian yang kedua, namanya kok tidak berubah ya? Ya karena itu adalah budaya yang kemudian dilanjutkan saja oleh Khalifah Umar bin Khattab tanpa merubah bulan-bulan itu, dan ada nama-nama dalam bulan itu yang memang sudah bagus. Muharram itu sudah bagus. Ramadan itu bisa ditakwilkan karena membakar dosa gitu ya. Ya, Ramadan itu artinya sangat panas. Bulan Ramadan membakar dosa. Syawal itu artinya naik. Sebetulnya ekor onta yang naik. Lalu ditakwilkan naik amal ibadahnya setelah bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa begitu. Jadi itu hanya soal budaya saja. Sudah populer, kalau dirubah nanti malah menjadi tidak dikenal lagi. Alasan itu sebetulnya. Ya, karena tidak ada keburukan dalam nama-nama itu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya tanggapi. Mengingat waktunya, kita cukupkan.
pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Al-Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin MA yang telah menyampaikan tausiah pencerahan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, yang terakhir sebelum menutup, mau dengarkan informasi pengajian pagi depan biar tidak ada yang bingung. Oke.